Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan studi kelayakan usaha dari UMKM Meatball Food. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami dari kelompok 10 yaitu Eugene William, Adelina Zahra, Rifa Azahra, Lukas Mangasi, Zahida Rahmi, dan saya sendiri Lintang Hakmi. Next. Yang pertama adalah latar belakang analisis penilaian terhadap sebuah usaha bertujuan untuk melihat apakah usaha tersebut sudah layak untuk dilaksanakan dari berbagai aspek. Kemudian bakso merupakan salah satu produk pangan yang sangat dikenal luas oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah dan memiliki berbagai macam jenis variasi. CV Meatball Food merupakan UMKM yang didirikan oleh Bapak Fahmi pada tahun 2003 yang bergerak di bidang usaha pengolahan daging khususnya bakso. Pabrik ini berlokasi di Jalan Kerangganan Kulon, RT 4, RW 8, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Yang berikutnya adalah ada aspek hukum yang terdiri dari berbagai sertifikasi meliputi surat izin domisili, sertifikat PIRT, sertifikat halal, NPWP, SIUP, dan KTP, sertifikat MD, sertifikat SNI, dan sertifikasi ISO 22000. Next. Kemudian aspek pasar dan pemasaran, yaitu menjual 5 jenis varian bakso, target pasarnya pedagang dan ibu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, Karawang, hingga Lampung dengan cara pemasaran melalui suplai ke reseller dan pasar tradisional. Sedangkan rencana pemasaran atau aspek pemasaran meliputi promosi melalui media cetak dan media online, serta memperluas wilayah pemasaran hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Next. Kemudian aspek ekonomi dan sosial sebagai suatu bisnis yang berdampak, terdapat 70% pegawai CV Meatball merupakan pegawai yang berada di lingkungan sekitar tempat produksi, melaksanakan kerja bakti di sekitar kawasan produksi, berkontribusi dalam pembangunan sekitar, membantu program Karang Taruna, dan setiap pekerja yang berada di sini sudah terdapat asuransi kesehatannya. Meningkatkan pendapatan pola nafkah, meningkatkan ketersediaan bahan baku lokal, membuka suatu wilayah proyek baru, lebih memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, dan yang terakhir memperhatikan perubahan sanitasi yang terjadi terhadap lingkungan. Next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Talintang. Sekarang kita masuk ke dalam aspek teknis. Next. Yang pertama, kita dapat melihat proses pembuatan bakso dalam diagram alif produksi, mulai dari awal yaitu penanaman bulat tepung serta kawin sapi, hingga menjadi suatu produk yang dicetak dan dikemas lalu distribusi. Sebelah kanan kita juga dapat melihat diagram alif material dari proses pembuatan bakso itu sendiri. Next. Lalu juga ada diagram proses flow bisa dilihat, serta hal-hal penunjang yang dibutuhkan untuk memproduksi proses pembuatan bakso itu sendiri. Next. Lalu kita masuk ke dalam bagian neraca massa. Bisa dapat kita lihat terdapat tabel dan diagram dari neraca massa, mulai dari awal yaitu towing hingga akhir yaitu pengemasan yang menghasilkan 650 kg bakso matang. Next. Selanjutnya ada perhitungan proses neraca energi yang terjadi pada proses perebusan dan pengeringan. Pada proses perebusan menghasilkan 319.168,28 kJ energi. Sedangkan pada proses pengeringan menghasilkan 170.571,31 kJ energi. Next. Selanjutnya kita dapat melihat awal dari tata letak pabrik CV Meatball Food yang meluas bangunan dengan luas bangunan 32,15 meter yang berlokasi di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Selanjutnya kita masuk ke aspek penentuan lokasi pabrik. Dapat dilihat terdapat tabel penentuan lokasi pabrik berdasarkan metode ranking. Pemilihan lokasi dilakukan pada 3 daerah, yaitu Malang, Sumeneb, dan Kuningan. Dengan kriteria kedekatan dengan bahan baku,
jauh dari keramaian, akses sarana jalan, harga tanah, pasar, sumber air, konsumen, sumber energi, tenaga kerja, serta limbah dan sikap manajemen. Dengan keterangan A adalah Kota Malang, B Sumeneb, dan C adalah Kuningan. Berdasarkan aspek-aspek dalam perhitungan, di lokasi daerah Sumeneb berdasarkan nilai total keseluruhan, yaitu sebesar 716. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rara. Baik, terima kasih Lukas. Selanjutnya, pada penentuan tata letak skala scale up, pertama-tama ditentukan terlebih dahulu Activity Relationship Chart atau yang disebut ARC berdasarkan keterkaitan antar stasiun kerja yang dinyatakan dalam bentuk huruf dan angka. Pemetaan hubungan dilakukan dengan menggunakan parameter huruf terlebih dahulu dengan keterangan A untuk absolut berdekatan, E untuk sangat penting, I untuk penting, O untuk cukup, U untuk tidak penting, dan X untuk tidak dikehendaki berdekatan. Next. Nah, kemudian ditentukan juga luas peruangan. Selanjutnya. Nah, kemudian dibuatlah diagram ARC dengan mencantumkan keterangan parameter huruf dan angka sebagai keterangan penjelas parameter huruf. Dengan ketentuan 1 untuk aliran informasi, 2 untuk derajat pengawasan, 3 untuk urutan aliran kerja, 4 untuk aliran material, 5 untuk fungsi saling menunjang, 6 untuk tidak berhubungan, 7 untuk fasilitas saling terkait, 8 untuk bising, kotor, dan debu, serta 9 untuk safety. Nah, untuk detailnya dapat dilihat pada diagram yang tertera pada slide. Selanjutnya. Kemudian terdapat ARD atau Activity Relationship Diagram. Nah, diagram ini menggambarkan hubungan antara aktivitas per departemen berdasarkan prioritas kedekatan antar mesin dengan keterangan garis 4 untuk absolut berdekatan, kemudian garis 3 untuk sangat penting berdekatan, garis 2 untuk penting berdekatan, garis 1 untuk cukup, dan tanpa garis yang menandakan tidak adanya hubungan. Serta terdapat garis zigzag yang menandakan untuk sebaiknya tidak berdekatan. Selanjutnya. Nah, kemudian hasil ARC dan ARD yang telah dipetakan kemudian digunakan dalam menentukan layout pabrik, sebagaimana pada slide berikut, dengan terdapat keterangan tambahan, yaitu panah ungu yang menandakan jalur produksi dan panah oranye yang menandakan jalur evakuasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifa. Terima kasih Jahida. Selanjutnya akan membahas tentang utilitas pabrik. Pabrik ini memiliki 3 jenis utilitas, yaitu air, listrik, dan solar. Selanjutnya. Pada utilitas air yang diperlukan ada air produksi untuk perebusan bakso, air untuk sanitasi mesin dan peralatan, air untuk kebersihan lantai, dan air untuk sanitasi karyawan yang berasal dari PDAM. Biaya pemakaian air per bulan itu sebesar Rp47.570 per bulan, dan untuk per tahunnya Rp570.840. Selanjutnya, utilitas solar, yaitu jenis generator yang digunakan pabrik ini adalah generator tipe Z dengan nilai power factor sebesar 80%. Generator ini memerlukan solar sebagai bahan bakarnya. Diasumsikan dalam 1 bulan terjadi pemadaman listrik 1 kali selama 8 jam. Sehingga biaya solar per bulan yang dibutuhkan adalah Rp3.649.204. Untuk per tahunnya Rp43.790.448. Selanjutnya ada utilitas listrik. Ada 3 bagian, yaitu listrik untuk alat kantor, alat produksi, dan lampu. Untuk alat kantor, total yang diperlukan sebesar 10,242 kWh, untuk alat produksi sebesar 287,88 kWh, dan untuk selanjutnya, untuk lampu dari cold storage sampai pos satpam membutuhkan selanjutnya listrik sebesar 87,02 kWh. Sehingga total kebutuhan listrik itu sebesar 385,14 kWh. Dan total biaya per tahunnya sebesar Rp95.740.874.
Dan total keseluruhan utilitas itu sebesar Rp140.102.162. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lukas. Terima kasih Tarifa. Sekarang kita masuk ke dalam aspek keuangan. Dapat dilihat ada dua tabel, yaitu tabel rincian harga alat kebutuhan pabrik dengan total Rp1.164.500.000 dengan tabel rincian harga bahan baku pembuatan bakso per kemasan per batch dengan total Rp57.992.172,73. Next. Selanjutnya kita masuk dalam analisis kelayakan usaha yang dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu payback period tanggal perhitungan sebesar 4 bulan, dan sesuai standar yaitu di bawah 3 tahun sehingga dapat dinyatakan layak, AER sebesar 86% dengan standar minimal 30% sehingga dapat dinyatakan layak, FPV sebesar 11.548.568 rupiah dengan FPV dengan nilai positif sehingga dapat dinyatakan layak. Lalu juga ada profitability index dengan besaran 126% dengan standar lebih dari 100% sehingga dapat dinyatakan layak. Dan terakhir ada IER sebesar 23,39% dengan standar minimal 24% sehingga dapat dinyatakan layak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eugene. Silakan Kang Eugene. Ya, terima kasih Kang Lukas. Sekarang kita akan masuk ke aspek manajemen sebelum scale up. Yang pertama ada direktur di posisi paling pucuk, lalu di bawahnya ada manajemen dan administrasi, dan ada dua divisi yaitu produksi dan logistik beserta subdivisinya. Selanjutnya. Lalu untuk sesudah scale up, dari direktur langsung dibagi menjadi 4 divisi dengan stafnya masing-masing, yaitu administrasi, produksi, marketing, dan research and development. Selanjutnya. Nah, ini untuk tugasnya, direktur ini merupakan pimpinan perusahaan yang punya tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pabrik, lalu research and development yang bertanggung jawab atas pengembangan produk dan riset yang menunjang pengembangan produk, lalu ada office atau administrasi yang bertanggung jawab dalam mengorganisir administrasi perusahaan, lalu ada marketing yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk, lalu ada produksi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur keberlangsungan proses produksi. Selanjutnya. Lalu untuk aspek lingkungan, aspek yang mengatur analisis dampak lingkungan mengenai dampak besar suatu usaha dibentuk. Untuk saat ini, limbah belum diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Lalu untuk scale up, melakukan prosedur manajemen limbah sesuai aturan yang berlaku. Next. Sekarang kita masuk ke manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Untuk saat ini, ada kebersihan perorangan dan penerapan prinsip K3 dan ergonomi. Lalu upaya-upaya pengendalian perorangan seperti prosedur kerja yang baik dan benar, pembatasan waktu kerja, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, dan secara berkala melakukan cek gangguan kesehatan sejak dini. Lalu untuk scale up, ada pelaksanaan program K3 seperti training, penyuluhan, kampanye, pemasangan warning dan shift design. Lalu ada pelayanan kesehatan kerja seperti poliklinik. Lalu untuk rekomendasi K3 proses produksi ada 3 tahapan, yaitu pengelolaan bumbu, di mana potensi bahayanya ada luka teriris, mata perih, sakit punggung, kaki kesemutan. Pencegahannya ada pakai sarung tangan, dan lain-lain. Lalu untuk tahapan kedua ada penghalusan dan pencampuran, potensi bahayanya tangan menjadi kaku, dan terjadi tepung, dan tangan lecet. Untuk pencegahannya ada menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker. Lalu perebusan ada tangan melepuh, terpapar panas, terkena asap panas. Untuk pencegahannya, berikan kain pada pengangkat adonan, gunakan kipas angin, dan gunakan masker dan kacamata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adina. Baik, terima kasih Kang Eugene. Berikut saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengolahan limbah pada produksi bakso. Sebelumnya limbah itu sendiri adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikendaki lingkungan kan tidak nilai ekonomi. Manajemen limbah sendiri itu merupakan pengaturan untuk pencegahan dan penanggulangan limbah dari proses produksi. Pada manajemen pengolahan limbah terdapat aturan yang mengatur. Yang pertama itu ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, lalu ada peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 yang membahas limbah, dan yang terakhir itu
Peraturan Hidup dan Kehutanan 18 si penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran. Nah, pada limbah itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Yang pertama itu ada volume limbah, kandungan limbah, dan frekuensi pembuangan limbah. Nah, untuk jenis limbah itu terdapat 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Pada limbah produksi bakso itu terdapat 2 jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pada bakso yang dihasilkan yaitu seperti bahan yang terjatuh dan plastik. Untuk penanganan limbah padat, penanganan yang dapat dilakukan itu dapat dengan cara mengumpulkan limbah-limbah tersebut sesuai dengan jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Untuk limbah organik dapat dilakukan dengan cara diolah dengan penimbunan terbuka, karena akan diuraikan oleh organisme-organisme pengurai dan itu akan subur untuk tanah. Nah, untuk limbah anorganik itu dapat dikumpulkan dan dibawa oleh petugas ke dinas kebersihan. Nah, sedangkan untuk limbah plastik itu dapat dikirimkan kepada industri daur ulang plastik. Lalu untuk limbah cair pada produksi bakso itu terdapat dari proses tawing daging, pencucian bahan baku, pencucian peralatan proses produksi bakso, dan bahan perebusan dan bekas cuci alat dari produksi bakso tersebut. Untuk penanganannya, untuk penanganan limbah cair itu dapat dilakukan dengan sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2000, nomor 10 tahun 2004 mengenai parameter air limbah dan air limbah inlet dan outlet. Nah, jadi pabrik ini harus memiliki unit pengolahan air limbah yang sesuai dengan standar sehingga dapat menangani dengan baik dan tidak akan mencemari lingkungan. Nah, penanganan limbah ini juga harus dilakukan semaksimal mungkin dengan pengawasan yang dengan kaidah yang telah ditentukan. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk manajemen limbah, yaitu membentuk tim pengelola limbah, menentukan ruang lingkup pengolahan limbah, membuat perencanaan sebelum melakukan survei dan penilaian terhadap limbah, melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, membuat hasil penilaian limbah, membuat rencana pengelolaan limbah, menerapkan rencana pengelolaan limbah, dan terakhir memantau dan meninjau ulang rencana pengelolaan limbah. Lalu berikutnya ada skema 3 dimensi dari pabrik meatball food. Yang pertama ini ada tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas. Lalu di sini ada tampilan dari peruangannya, yaitu di sini ada gudang penyimpanan bakso. Terdapat di gudang penyimpanan bakso ini terdapat freezer. Lalu di ruangan pengemasan terdapat alat sealing. Lalu di ruang pengeringan terdapat rak pengeringan bertingkat. Lalu di sini ada ruang perebusan dan pencetakan. Di sini ada alat rebus bakso dan ada alat pencetak bakso. Lalu di sini ada ruang pencampuran bahan baku. Lalu di sini ada ruang penggilingan untuk menggiling daging. Lalu di sini ada cold storage untuk menyimpan bahan baku beku atau basah yang riskan terjadi kontaminasi. Lalu di sini ada ruangan laboratorium untuk menguji bahan-bahan dari produksi bakso. Lalu di sini ada dapur. Lalu di sini ada klinik. Di sini ada tempat bahan baku kering. Di sini ada tempat ganti ruangan, dan di sini ada toilet. Lalu ini ada musola, dan ini ada ruangan gas untuk rebusan, ada tempat parkir, dan ini adalah penampilan dari samping pabrik. Nah, baik, berikut sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup presentasi ini, akan ditayangkan terlebih dahulu video tur ruangan dari pabrik meatball ini. Nah, akhir kata mohon maaf dari kelompok kami, baik salah kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.
kasih.